Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mendaftar atau mengisi UKT jalur SNMPTN pada Universitas Udayana, teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman buka browser, kemudian teman-teman boleh aja langsung di sana Google ya, teman-teman ya. Kita akan masuk ke Google, kemudian di sana teman-teman boleh isi saja di kolom Google registrasi gitu ya. Nah, registrasi unit ACID ini teman-teman boleh pilih, kemudian teman-teman bisa klik saja yang di sini. Setelah teman-teman klik, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian ini hanya sekedar pengumuman, teman-teman. Ada helpdesk, nanti teman-teman boleh hubungi kalau misalnya ada permasalahan dalam pendaftaran ini, teman-teman. Kita bisa close saja dan kita langsung masuk saja ke halaman login, teman-teman ya. Nah, di sana akan tersedia jalur SNMPTN ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang sudah lulus jalur SNMPTN, teman-teman bisa pilih saja di sini, kemudian masukkan nomor peserta. Nomor peserta ini adalah nomor peserta SNMPTN, teman-teman ya. Jadi silahkan diisi saja. Nah, misalnya saya isi seperti itu ya. Jadi nanti nomornya sesuai dengan nomor teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman bisa mengisi tanggal lahir ya, teman-teman, di sini sebagai passwordnya. Di sini ada tanggal lahir, yaitu ada tanggal, bulan, dan tahun. Jadi 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun lahir. Oke, kita akan coba teman-teman di sini. Nah, jika teman-teman sudah mengisi seperti ini, teman-teman tinggal enter saja atau teman-teman boleh klik login ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan di sini. Teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di sini ada selamat datang dengan nama teman-teman masing-masing. Pastikan namanya sudah sesuai, teman-teman. Jangan sampai salah. Gitu. Oke. Kemudian di sini teman-teman akan diinfokan bahwa isian UKT belum valid. Nah, kenapa ini belum valid? Karena teman-teman belum mengisi 15 menu di sini ya. Ada 15 menu, teman-teman bisa perhatikan mulai dari data pelamar sampai di scan berkas 3 ya, teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini hasil penentuan kelompok UKT akan diumumkan kepada calon mahasiswa pada tanggal, yaitu di sini sesuai dengan tanggal pengumuman, yaitu di 6 April melalui laman unit ACID ya. Kemudian pukul 16.00 WITA. Nanti teman-teman di tanggal 6 teman-teman silahkan login aja ke sini, nanti teman-teman akan diarahkan ya bahwa teman-teman sudah dapat UKT berapa gitu. Kemudian di sini ada berkas yang wajib diupload, boleh teman-teman lihat aja dulu di sini ya. Nah, ini juga nanti akan muncul di scan berkas 1, scan berkas 2, dan scan berkas 3 yang ada di menu 13, 14, dan 15 gitu. Nah, ini saya akan contohkan teman-teman di sini. Pertama yang teman-teman lakukan, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada menu ya, teman-teman ya, ada menu di sini. Teman-teman boleh pilih dulu yang pertama, yaitu review isian UKT. Di review isian UKT ini berarti menu ini akan tampil ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan, ini akan tampil hasil isian. Jadi di sini masih kosong, teman-teman ya. Jadi yang di sini teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa ya. Review ini kalau sudah teman-teman mengisi 15 pertanyaan ini, baru teman-teman ke halaman ini. Setelah itu lanjut saja ke data pelamar, teman-teman. Boleh pilih yang nomor 1 ini, data pelamar ya. Kemudian teman-teman bisa isi di sini. Oke, yang paling pertama yang masih kosong mungkin ada NIK. Kalau misalnya sudah ada, maka teman-teman cukup koreksi saja. Oke, ini saya contohkan. Ya, saya isi dengan data saya misalnya sembarang saja, teman-teman. Nah, oke. Kemudian berikutnya di sini ada tempat lahir lagi, teman-teman ya. Tempat lahir ini saya isi saja dengan Denpasar. Kemudian tanggal lahir ini saya isi. Oke, sudah seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa pilih warga negaraan, boleh diisi dengan WNI atau WNA ya, teman-teman. Agama teman-teman boleh pilih di sini. Kemudian sekolah di sini teman-teman sesuai dengan sekolah teman-teman. Kalau memang ada yang kurang boleh ditambahkan, kalau memang tidak cukup di skip saja. Lanjut ke alamat sekolah, teman-teman bisa isi alamat sekolahnya di mana. Misalnya saya isi ini SMA Negeri 1 Si4 Nempu, berarti alamatnya di jalan mungkin ya. Jalan Sudirman gitu misalnya ya, nomor 97, kemudian diisi dengan Si4 Nempu gitu, boleh ya. Kemudian tahun lulus teman-teman boleh isi dengan tahun lulus teman-teman. Sekarang 2022, maka harusnya tahun lulusnya 2022 ya, teman-teman. Kemudian status orang tua. Nah, teman-teman masih ada keduanya
atau mungkin salah satu sudah meninggal boleh diisi dengan yatim atau piatu, atau kalau keduanya sudah meninggal boleh diisi dengan yatim piatu. Karena saya masih punya keduanya, maka saya isi masih keduanya. Kemudian teman-teman boleh next. Nah, setelah next, di sini teman-teman akan dihadapkan dengan form yang kedua, yaitu data orang tua. Teman-teman bisa perhatikan di sini, jika teman-teman sudah melengkapi data yang pertama, maka akan ada centang di sini, teman-teman. Sudah terjadi di sini centang hijau, berarti data teman-teman sudah berhasil tersimpan, gitu. Kita lanjut ke isian yang kedua di sini, teman-teman, yaitu data orang tua. Saya akan isi nama orang tua saya. Oke, kemudian saya akan isi dengan nama ibu saya, ya. Kalau ada gelar boleh teman-teman isi misalnya eskom, ya, atau mungkin doktor, atau dokter, ya, dan seterusnya. Nah, oke, saya isikan di sini. Oke, kemudian ada alamat orang tua di sini, teman-teman bisa diisikan dengan alamat yang lengkap, ya, teman-teman. Mungkin di Jalan Sudirman. Oke, nomor berapa? Misalnya nomor 90 gitu ya. Kemudian pendidikan terakhir ayah, teman-teman boleh isi kalau misalnya dia sarjana, boleh diisi dengan sarjana. Kemudian kalau pendidikan terakhir ibu, misalnya contoh SMA, boleh diisi dengan SMA atau SMK dan sebagainya, ya teman-teman. Oke, kemudian misalnya pekerjaan ayah, saat ini pekerjaan ayah apa? Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, pejabat negara itu pejabat politik, kemudian ada pengusaha profesional. Boleh diisi dengan pengusaha atau profesional, ini khusus untuk yang benar-benar pengusaha, ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang pegawai swasta atau yang lain itu bukan pengusaha, teman-teman, mungkin pegawai swasta atau wira swasta, itu boleh masuk ke pegawai swasta. Nah, di sini ada PNS atau TNI Polri, ada pegawai swasta, ada pensiunan, ada buruh tani atau tidak bekerja. Teman-teman boleh pilih salah satu di sini, kemudian teman-teman lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini saya isi saja misalnya TNI Polri, teman-teman ya. Kemudian pekerjaan ibu, nah kalau misalnya mungkin ibunya cuman ibu rumah tangga, teman-teman boleh isi dengan tidak bekerja. Lanjut, kita next ke berikutnya. Setelah itu ini akan tersimpan, teman-teman bisa lihat nomor 2 sudah kecentang. Lanjut ke status rumah tinggal. Nah, di status rumah tinggal di sini teman-teman boleh isi, boleh pilih yang milik sendiri, rumah dinas, kontrak atau sewa atau menumpang. Nah, kalau saya di sini tadi statusnya TNI Polri, kemudian saya pilih rumah dinas. Nah, itu sesuaikan ya, karena mungkin orang tua saya dinas di Denpasar dan akhirnya dia mendapatkan rumah dinas seperti itu. Kalau memang rumah sendiri, boleh pilih milik sendiri. Nah, saya isi saja dengan rumah dinas contohnya. Kemudian saya next, teman-teman. Akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Di sini teman-teman bisa lihat pertanyaan nomor 4 itu adalah ukuran rumah ya atau tanah yang ditempati. Nah, luas bangunan kira-kira rumah saya itu berapa? Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Teman-teman boleh tanyakan ke orang tua ya, berapa luas bangunan dari rumah teman-teman. Nah, kalau saya pilih ini di sini 21 sampai 36 meter persegi, kemudian luas pekarangan mungkin 1 are ya. 1 are itu masuk di 121 sampai 200 meter lah. Atau mungkin yang ini 76 sampai 120. Boleh pilih teman-teman. Kemudian nilai objek pajak ini atau NJOP teman-teman boleh isi dan tanyakan orang tua ya. Kalau misalnya harga tanahnya ini mungkin sekitar 300 juta, boleh teman-teman isi 300 juta. Tapi karena tadi saya adalah rumah dinas atau menumpang, sehingga saya isi dengan 0, teman-teman, gitu. Ya. Oke, tapi kalau memang milik sendiri, maka teman-teman silakan diisikan di sini dengan berapa harga tanah dari kepemilikan teman-teman sendiri. Kemudian saya bisa next. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 5 di sini teman-teman, yaitu ada kondisi rumah. Kondisi rumah ini apa? Kalau statusnya itu permanen berarti sudah tembok semua teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang masih bedeng ya atau mungkin masih semi permanen, mungkin teman-teman di sana masih setengah tembok, kemudian di atasnya bedeng dan sebagainya. Nah, itu teman-teman boleh isikan di sana dengan semi permanen. Tapi kalau misalnya full sudah tembok semua ya, berarti diisi dengan permanen. Kemudian teman-teman bisa next lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah pertanyaan 6 teman-teman ya. Ini masuk ke 6 yaitu penerangan dan MCK. Pertama yaitu rata-rata rekening air per bulan di sini 3 bulan terakhir. Kalau seandainya teman-teman menggunakan sumur, ini bisa dinolkan saja.
Tetapi kalau misalnya teman-teman menggunakan PDAM, nah teman-teman rata-rata saja dalam 3 bulan itu berapa, teman-teman bisa tanyakan ke orang tua. Nah, karena saya kebetulan dengan PDAM, sehingga saya isikan di sini teman-teman ya. Saya isikan di sini yaitu misalnya rata-rata per 3 bulan itu biasanya saya sekitar 200.000 ya. Oke, teman-teman bisa isi 200.000 seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman isi dengan 200.000 seperti itu, kita lanjut dengan penerangan listrik ya. Penerangan listrik di sini teman-teman pilih yang mana. Di sini ada beberapa watt di sini ya. Kalau teman-teman di rumah misalnya cuma 900 watt, boleh diisi dengan 900. Kalau 1300 bisa diisi 1300 dan 2000 dan 3500 bisa diisi. Karena saya di sini di rumah saya itu 1300, maka saya isi dengan 1300. Oke. Kemudian berikutnya adalah rata-rata rekening listrik. Nah, di sini rekening listrik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan itu teman-teman punya bayar listrik misalnya per bulannya sekitar 200.000, kemudian 300, 400, maka totalnya misalnya sekitar 700 dari 3 bulan itu kira-kira rata-ratanya berapa. Nah, kalau saya isi misalnya, saya isi rata-rata per 3 bulan ini yaitu 200.000 ya misalnya ya. Oke, saya isi seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman boleh next lagi, sama seperti tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke halaman berikutnya ini, yaitu sudah masuk ke lingkungan rumah teman-teman, di nomor 7. Nomor 7 ini lingkungan rumah. Kemudian di sini saya bisa pilih lebar jalan masuk rumah saya ya. Kalau misalnya lebar jalan masuknya itu kurang dari 4 meter, boleh diisi. Tapi di jalan rumah saya kebetulan 4-6 meter. Jadi kurang lebih segitu teman-teman bisa diisi saja 4-6 meter. Kemudian teman-teman bisa next. Nah, kemudian setelah next, di sini ada lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya di perabot rumah tangga ya, nomor 8. Nah, seandainya nih teman-teman merasa mau stop dulu karena nggak tahu perabotnya ini apa saja, teman-teman boleh logout saja ya, teman-teman boleh logout dan nanti login kembali. Kemudian kalau sudah teman-teman login, teman-teman langsung saja kembali di nomor 8, tidak usah lagi dari nomor 1 ya. Jadi langsung aja ke nomor berapa yang teman-teman belum mengisi. Ini teman-teman bisa lihat di kiri, yang belum kecentang berarti teman-teman belum isi di sana gitu. Nah, teman-teman boleh juga merubah kalau seandainya tadi ternyata salah kata bapak saya mungkin lebar jalan masuknya itu sekitar 6-8. Teman-teman bisa isi aja 6-8. Pilih lagi menu yang tadi dan next lagi. Kemudian nanti sudah berubah gitu teman-teman ya. Lanjut ke nomor 8 di sini, yaitu teman-teman bisa pilih perabot rumah ya. Perabot rumah di sini teman-teman bisa isi, yaitu ada jenis pesawat televisi. Ini televisi ya teman-teman. Jenisnya apa di sana di rumah teman-teman? Kalau saya di rumah jenisnya LCD teman-teman. Itu nanti sesuaikan aja. Kemudian berikutnya teman-teman bisa isi berapa televisi di rumah teman-teman. Karena saya juga di rumah cuma punya 1 televisi, jadi saya isi 1. Kemudian jenis kulkas teman-teman bisa isi. Di rumah saya cuma ada 1 pintu saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya 2 pintu atau 3 pintu atau 4 pintu, boleh diisi dengan lebih dari sama dengan 2. Nah, saya punya 1 pintu. Kemudian di sini jumlah kulkas yang dimiliki saya cuma punya 1 teman-teman. Jadi saya isi 1. Kemudian pendingin ruangan ini berupa AC ya teman-teman ya. Ada AC yang setengah PK, 3/4, 1 PK, 1,5 atau 2 PK. Kebetulan di rumah saya nggak ada AC, jadi saya pilih tidak ada. Kemudian berikutnya ada jumlah pendingin ya. AC yang di rumah saya itu ada berapa? Karena di atas saya tidak ada, ya udah di sini saya isi 0. Gitu teman-teman. Jadi saya nggak punya AC. Jadi jumlahnya ya 0. Kemudian ada jenis mesin cuci, teman-teman boleh isi jenis mesin cucinya, ada yang bukaan atas, ada bukaan depan, atau tidak punya. Kebetulan saya juga tidak punya, jadi saya isi dengan tidak punya teman-teman. Jumlah total mesin cuci juga saya isi 0, karena saya nggak punya. Kemudian tahun produksi, ada komputer di sini atau laptop ya teman-teman. Teman-teman boleh isi di sini ya. Kalau nggak punya laptop atau komputer boleh diisi tidak ada. Kalau punya, yang produksi tahun berapa. Kalau misalnya produksinya di tahun 2015 ke atas, teman-teman boleh isi dengan tahun produksi di atas 2015 ya. Ini saya isi saja dengan tahun produksi 2015 gitu. Saya punya laptop 1 ini teman-teman. Kemudian jumlah komputer, karena tadi saya punya laptop ya udah, karena cuma 1 aja laptop saya isi 1 gitu. Kemudian berikutnya
rekening telepon ya teman-teman di sini, termasuk internet. Kalau misalnya ada internet di rumah teman-teman, boleh diisi. Nah, karena di rumah saya ini sebenarnya untuk rekening telepon itu sebenarnya udah nggak ada, tapi saya punya internet di sini teman-teman. Nah, internet saya itu kurang lebih sekitar 100.000 ya, 100.000 di sini per bulan. Jadi saya isi saja 100 sampai 150, tapi kadang-kadang karena saya kurang dari 100.000 per bulan, saya boleh isi yang ini, yang tidak ada atau kurang dari 100.000 ini boleh diisi. Kemudian berikutnya ada rekening pulsa teman-teman ya. Rekening pulsa HP seluruh anggota keluarga per bulan kira-kira berapa. Kebetulan di rumah saya itu ada 3 orang dan kurang lebih hampir 200 ribuan saya beli pulsa per bulan, jadi saya isi 100 sampai 300. Kemudian saya next lagi teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah next, teman-teman lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 9, kepemilikan tabungan asuransi. Di sini teman-teman boleh isi, yaitu di sini ada total tabungan ya, deposito dimiliki seluruh anggota keluarga. Ya, di sini teman-teman boleh isi. Kalau nggak punya deposito atau tabungan, ya udah diisi tidak punya. Tapi kalau punya tabungan, ya udah diisi saja sesuai dengan pilihan yang di sini. Karena orang tua saya punya tabungan tapi tidak lebih dari 25 juta, sehingga kisarannya mungkin 0 sampai 25, saya isi yang ini teman-teman ya. Kemudian lanjut untuk nilai emas. Kebetulan ibu saya saja mungkin yang punya emas, tapi ibu saya mungkin emasnya nggak terlalu banyak, jadi kurang dari 25 juta, saya isi yang ini. Kemudian di sini ada total premi asuransi teman-teman ya. Kalau teman-teman punya asuransi yang dibayar, boleh diisi di sini teman-teman. Asuransinya itu berapa per bulan gitu. Karena saya nggak punya sebenarnya. Mungkin asuransi yang saya punya di sini adalah BPJS saja teman-teman. Jadi hampir kurang lebih di sini seluruh anggota keluarga. Jadi kalau BPJS satu keluarga itu mungkin 150 sampai 500 ya teman-teman ya. Jadi ini boleh diisi juga. Kemudian berikutnya ada total investasi ya. Total investasi di sini dari seluruh anggota. Karena nggak punya investasi apa-apa, jadi saya isi dengan kurang dari 25 juta. Karena mungkin cuma tabungan tadi gitu yang ada ya. Investasi saya cuma tabungan, jadi saya isi dengan 25 juta. Kemudian saya bisa next lagi teman-teman di sini. Nah, setelah itu sudah masuk ke pertanyaan 10 teman-teman. Kita punya pertanyaan 10 yaitu nilai sarana transportasi. Di sini ada nilai total saat ini dari mobil dalam keluarga, gitu. Nah, kalau teman-teman punya mobil, kalau nggak punya mobil, saya nggak punya mobil teman-teman, jujur, jadi saya isi di sini dengan 0 saja. Kalau punya mobil silahkan diisi dengan berapa nominalnya. Kemudian nilai total sepeda motor, saya punya sepeda motor teman-teman. Saat itu nilai total sepeda motor dalam keluarga ya, jadi saat itu saya beli sekitar 25 juta teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh diisi di sini dengan 25 juta. Kemudian teman-teman bisa next saja. Kemudian di sini ada jumlah tanggungan orang tua. Oke, jumlah tanggungan orang tua ini di sini teman-teman bisa isi berdasarkan kartu keluarga ya. Misalnya dalam kartu keluarga saya ini saya ada bertiga. Kebetulan saya anak satu-satunya, sehingga jumlah tanggungan orang tua saya yaitu cuma satu, saya sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman punya adik, punya kakak, nanti dimasukkan saja ke sini itu. Karena saya sendiri, jadi saya isi satu saja. Kemudian saya next lagi teman-teman ya. Di sini sudah masuk ke pertanyaan 12, yaitu penghasilan keluarga. Nah, di sini ada penghasilan ayah plus ibu. Jadi berapa pendapatan kira-kira total penghasilan ayah plus ibu? Jadi bapak saya dapat berapa, ibu saya berapa. Tapi karena ibu saya ibu rumah tangga doang, jadinya cuma punya penghasilan ayah, sehingga ya udah saya tulis aja penghasilan ayah saya, yaitu segini misalnya. Oke, saya bisa next lagi teman-teman. Kemudian di sini, nah di sini sudah masuk ke pertanyaan 13, yaitu scan berkas ya teman-teman. Ada fotokopi kartu keluarga di sini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa isi dengan fotokopi kartu keluarga. Jadi scan dulu fotokopi kartu keluarganya, kemudian teman-teman upload ke sini. Oke, nah saya akan coba ya teman-teman ya untuk upload. Oke teman-teman, jadi teman-teman tinggal langsung aja pilih choose file ya di sini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini ya
ada file teman-teman di sini tuh gimana teman-teman naruh, misalnya saya naruh di download, saya pilih yang blank PDF ini saya punya. Kemudian di file yang kedua ya, di file yang kedua ini teman-teman bisa juga pilih dengan file yang kedua, yaitu di sini teman-teman bisa pilih dengan slip gaji atau penghasilan orang tua. Kalau seandainya orang tua teman-teman itu cuman petani ya, atau mungkin hanya wira swasta atau pegawai swasta gitu ya, jadi kan nggak punya slip gaji, teman-teman boleh minta ke RT ya, RW atau ke kepala lingkungan di sini teman-teman ya. Tetapi khusus untuk teman-teman yang lulus di SBMPTN atau KIP kuliah, itu teman-teman wajib untuk meminta surat keterangan yang disahkan oleh Dinas Kementerian Sosial dan kabupaten kota setempat gitu teman-teman ya. Oke, nah ini untuk slip gaji ya, jadi teman-teman bisa isi. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik next. Oke, nah teman-teman bisa klik next di sini. Oke, mungkin sebelum saya klik next, teman-teman bisa perhatikan file di sini harus terisi keduanya dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengisi satu saja ya, teman-teman hanya mengisi misalnya kartu keluarga aja, itu nggak akan bisa ke save gitu. Jadi kalau misalnya keduanya terisi baru bisa tersave. Ini contohnya, ini sudah terisi, kemudian di sini juga sudah terisi. Begitu saya klik next, maka di pertanyaan 13 sudah kecentang. Dan saya klik di pertanyaan 13 lagi, teman-teman bisa lihat ini sudah kelihatan filenya. Berarti itu sudah benar gitu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen ngerubah PDF-nya ini. Nah, saya mau ngerubah misalnya contoh saya mau ngerubah kartu keluarga. Saya pilih kartu keluarga, saya klik. Nah, kalau teman-teman mau ngerubah, teman-teman harus wajib mengisi ulang file yang kedua ini. Jangan sampai dikosongkan. Kalau seperti ini kosongkan, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini saya klik lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di scan 13, ini filenya tidak berubah di sini ya. Tidak berubah teman-teman. Jadi kalau mau merubah, teman-teman harus mengupload ulang di satu halaman ini. Misalnya contoh scan berkas 1 di nomor 13, ya udah harus ngulang keduanya. Dua file ini, satu yang ini, kemudian lagi yang satu yang ini, itu harus terpenuhi gitu. Itu harus diisi keduanya. Baru bisa di next. Kalau nggak gitu nanti nggak akan kesimpan teman-teman. Saya contohkan di berkas 14 ya. Ini kan berkas 14 saya belum kecentang ya teman-teman ya. Saya isi misalnya rekening listrik aja dulu satu. Saya isi satu. Nah begitu saya isi satu di sini, waktu saya mau next ya teman-teman ya. Waktu saya mau next, nanti dibilang data masih kosong gitu. Data masih kosong. Padahal saya sudah ngisi di sini teman-teman, perhatikan gitu ya. Padahal saya sudah ngisi. Cuman di sini kenapa seperti itu? Karena data masih kosong yang kedua dan yang ketiga ini juga masih kosong, sehingga tidak boleh di next. Ya, kalau mau di next ya udah kumpulin dulu scan berkas 2-nya. Ini ada 3 file. Ini file yang pertama rekening listrik, file yang kedua rekening air, file yang ketiga adalah telepon. Jadi ketiganya harus diisi dulu baru bisa di next. Ini contoh tadi. Ini kan saya cuma isi satu aja ya teman-teman, di pertama aja. Yang kedua saya masih kosong. Yang ketiga juga masih kosong. Nah, begitu saya next akan dibilang data masih kosong, error. Ya, kemudian saya pilih ini sudah terisi, saya pilih lagi yang ini, saya klik lagi di sini, oke, saya kosongkan yang nomor 3 saya kosongkan, saya next, dibilang data masih kosong lagi, gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang ini masih kosong teman-teman, jadi harus terisi lagi. Saya coba isi sekarang, ya, oke, teman-teman lihat lagi sekali, ini sudah terisi di pertamanya. Yang kedua ini sudah terisi juga, dan yang ketiga ini sudah terisi. Maka ketika saya next berhasil teman-teman ya. Nah, ini berhasil. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini scan 13 dan 14 sudah kecentang. Gitu. Kalau mau merubah, kembali lagi ke scan 14, silahkan dirubah. Rubahnya itu seluruh file ya teman-teman ya, harus diupload ulang. Jadi ini yang listrik. Misalnya teman-teman pengen ngerubah yang air. Ya udah, upload ulang yang listrik, upload ulang yang air, upload ulang juga yang telepon. Jadi tiga-tiganya harus terisi. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa next, maka akan tersimpan dengan file yang terbaru. Nah, ini pertanyaan yang terakhir teman-teman di nomor 15 ya.
Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ada scan fotokopi bukti pembayaran PBB. PBB ini pajak bumi bangunan, teman-teman. Silakan ditanyakan ke bapak ibunya. Itu. Kemudian kalau nggak ada, boleh diganti dengan surat keterangan dari kepala lingkungan atau RT RW gitu ya, teman-teman. Ini saya pilih ya. Oke, kemudian di sini juga sama. Ini juga sama ya, teman-teman. Ini nggak bisa saya simpan. Pasti dibilang data masih kosong. Karena apa? Karena di sini saya baru ngisi satu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah SPT tahunan. Ini kalau teman-teman wajib lapor pajak, biasanya orang tua ada SPT tahunan, teman-teman. Kalau nggak punya SPT tahunan, silakan teman-teman minta di surat keterangan aja bahwa teman-teman nggak punya SPT di kepala lingkungan. Untuk formatnya, teman-teman bebas mau pilih format yang seperti apa dari kepala lingkungan, itu tidak masalah gitu. Jadi tidak ada format baku di sini, teman-teman ya. Jadi kita pilih blank PDF. Kemudian yang ini juga foto rumah tinggal. Ini foto rumah tinggal teman-teman, difoto aja, setelah itu jadikan PDF. Foto tampak depan ya, teman-teman ya, tampak depan dari rumah. Kemudian setelah itu teman-teman jadikan PDF dan upload ke sini gitu. Oke, jika sudah, teman-teman bisa submit. Nah, setelah teman-teman submit, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman yang di atas ini review isian UKT. Ini sama, teman-teman, ke sini nanti diarahkannya gitu. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Review UKT. Klik tombol valid untuk melakukan validasi. Anda diwajibkan untuk melakukan validasi data jika semua data telah lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lengkap datanya, boleh divalidasi. Ya, karena apa? Data yang tidak tervalidasi akan digolongkan ke kelompok UKT yang paling tinggi. Nah, ini kalau teman-teman tidak centang saya setuju dan valid, maka teman-teman bisa dapat UKT 5. Jadi jangan lupa teman-teman untuk centang dan klik valid gitu ya. Oke, ini sebelum centang dan klik valid, baca lagi teman-teman, udah sesuai apa belum isian teman-teman. Oke, ini saya cek. Oke, nick saya udah benar, kemudian oke, jalurnya sudah, tanggal lahir sudah, kemudian jenis kelamin juga sudah, warga negara sudah, agama sudah benar, ini sudah benar semua. Oke, ini juga sudah benar, ini sudah benar. Oke, sudah semua. Terus saya cek di bawah. Oke, scan PDF sudah ada, ini scannya sudah ada, semua sudah ada. Oke, kembali lagi ke atas. Oke, kita kembali ke atas, kita boleh centang di sini. Nah, teman-teman baca di sini. Saya selaku orang tua wali calon mahasiswa baru Universitas Udayana dengan ini menyatakan bahwa data isian formulir tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Apabila ternyata di kemudian hari saya melakukan kebohongan atau manipulasi terhadap data tersebut, maka saya selaku orang tua atau wali mahasiswa bersangkutan bersedia membayar sesuai dengan kelompok uang kuliah tunggal UKT ke-5 gitu. Jadi kasih tahu dulu teman-teman ke orang tua, udah bener belum data saya Pak, Bu gitu ya. Kalau orang tuanya sudah bilang oke, sudah betul, teman-teman boleh klik oke. Kalau belum betul, teman-teman bisa close dan teman-teman kembali lagi perbaiki datanya di sini di menu 1 sampai 15. Tapi kalau sudah oke, klik saja langsung valid gitu. Ya, nah kalau sudah teman-teman sudah klik valid ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat lagi waktu saya mau ganti, ini status Anda sudah valid gitu ya. Jadi ini sudah tidak bisa dirubah lagi gitu. Data yang sudah divalid teman-teman, ini teman-teman nggak bisa rubah. Ini sudah dikunci teman-teman ya. Ini udah dikunci, nggak bisa lagi kita mau merubah, nggak bisa. Hanya bisa di next aja, tapi nggak bisa dirubah gitu. Jadi pastikan datanya sudah benar, baru teman-teman centang. Oke. Kemudian di sini review UKT ya, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan. Hasil penentuan kelompok UKT akan diumumkan pada tanggal 6 April. Oke, jadi silakan dicek di unut.ac.id. Itu aja teman-teman. Setelah sudah diisi semua, teman-teman boleh log out lagi dan teman-teman boleh tunggu tanggal 6 untuk ngecek kembali pengumuman. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan tinggalkan dalam komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.